nggak pakai tarik? Itu dia disalib. Enggak. Jangan nakal lagi. Nggak apa-apa, timbul nomor. Yang penting nggak ya tenggelam nomor itu bagus. Kalau tenggelam terus ya nggak bagus. Memang sudah semua tuh ada bagiannya. Kayak ombak naik turun hidup juga begitu ya. Tapi yang jelas jamaah manakib itu tetap luar biasa. Indahnya bunga yang bersemi, tiada seindah hatimu jamaah. Tingginya Mahameru tak setinggi cintamu, dalamnya laut tak sedalam yakinmu. Hidup jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu selalu Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga. Dengan sebab syafaat Rasulullah, barokahnya karamanya Syabdul Qadir Jailani, seluruh jamaah manakib beserta keluarganya dimuliakan hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Dan sebab itu pula mustajab doanya, langgeng istiqomahnya. Al-Fatihah. Besok malam minggu Kliwon ya. Yang biasa di belakang majulah, jangan longgar nanti di depan ya. Jangan longgar maju ke depan, biar apa ya? Biar jangan ada yang longgar ya. Kasih tahu yang maju yang belakang, di depan masih satgas sih, kalau perlu bantu ngatur juga, kasih tahu di depan masih kosong, suruh isi di depan. Nah, kenapa? Nanti kebiasaan terus, jangan nyari yang di ujung belakang supaya cepat pulang, salah. Kalau saya dulu ngadep guru, justru saya cari tempat yang paling depan. Kalau yang di belakang itu banyak ngobrolnya ketimbang yang di depan. Yang di belakang itu banyak leha-lehanya, ya. Jadi cuma datang doang, ya. Jadi datang maju ke depan supaya apa? Lebih fokus. Ya, ya beda lah, ya. Kecuali memang sudah penuh di belakang, nggak masalah. Percuma juga kamu duduk di belakang juga, ya. Pulang ya tetap aja belakang juga. Duduk, maju ke depan. Yang kosong, mana yang kosong, datengin aja, ada tempatnya. Tapi digelarin tempat kosong, tapi nggak ada orang yang kurang, dudukin aja. Jangan sampai gelar tempat luas, tapi yang dudukin cuma 2 orang. Buat cadangan tidur namanya itu. Ya, malam minggu besok, mulai malam minggu besok saya nggak ingin melihat ada yang kosong kayak begitu. Ya. Tolong yang sekarang kasih tahu juga supaya kalian juga ngajarin. Ya, kayak dulu. Kalau hujan kamu udah berlihat, ngajarin kepada yang baru-baru. Tapi kalau yang lama juga nyari tempat yang kiranya enak, jauh ngobrol, berarti ngajarin kepada yang baru juga yang kurang baik. Setuju nggak? Karena kalau kosong nanti yang
nempatin yang kosong itu setan nanti itu. Jadi kalau besok kosong, nggak saya imamin deh. Saya suruh maju dulu, saya suruh maju ke depan dulu. Ya, baru saya mulai ngisi. Kasih tahu ke yang lain ya. Jadi disiplin yang sudah terbangun jangan dirusak. Apa perlu nanti saya kasih dinding tuh di tengah? Biar penuh dulu di sini. Kadang kalau di belakang ujung sendiri. Ya. Nyari apa? Nyari tempat apa? PW apa namanya tuh? Mau jadi PW, mencari posisi yang enak itu ya. Ya, enak apa? Enak mudun, enak merokok, enak ngobrol. Kadang yang di belakang tuh ngobrol sendiri tuh. Makanya kalau ngaji ngobrol sendiri pulang aja kalau ngaji. Giliran macet Allah disalahin lagi. Setuju? Buat siapa? Buat siapa? Buat kamu sendiri. Nanti kamu bisa merasakan hawanya ya. Kadang imamnya juga ngajarin. Imamnya kadang suruh naik ke atas, tetap aja di bawah. Kadang habis ngaji kayak ya maaf lah ya. Kadang pengen ngobrol sama abah. Ya. Pengen ngobrol sama abah. Baru saya pengen kayak dulu habis ngaji ngobrol. Kadang imam-imam yang sudah biasa model kayak Hadi, kayak Aang, ya. Yang lain kadang selesai ngaji langsung kabur. Mending kalau langsung pulang. Kadang ngobrol di lapangan model kayak Hadi itu apaan? Kalau saya belak-belakan aja sudah, buka-bukaan lebih enak daripada tending kali-kali. Ajar itu yang bagus. Gak usah diceramain lagi, sudah ceramah kok diceramain lagi. Ada yang pengen, saya pengen kayak dulu. Pas selesai ngaji, mau lagi pengen ngobrol kayak apa? Bener kayak Hadi dulu, selesai ngaji, wah ngobrol, pulang pagi. Hanya Pak Imam yang lain kayak ngikutin. Yang senior saja gitu. Gua juga nggak apa-apa gitu kan gitu. Ya kalau pakai sarep jangan ditiru, dia timbul tenggelam biarin. Nggak apa-apa. Coba kadang habis kliwonan, ya. Kalau nggak dipanggil, coba panggilin Ki Hadi, nggak ke ruang tamu. Ngobrol kayak gimana, kayak beda lah ceritanya ya. Saya juga capek, jangan dikira saya nggak capek ya. Kadang masih nemenin ngobrol sampai pagi. Udah, mau judulnya sekarang kayak gini aja lah. Ya. Ini bagian dari tatanan akhlak. Ya, innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke dunia ini kata Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ya dalam hablum minallah butuh, ya dalam ngaji juga butuh akhlak, betul. Kalau kiainya lagi ngomong, jangan ngomong sendiri di belakang. Kadang saya ngomong sendiri di belakang itu. Ada yang suka ngomong sendiri? Ada enggak? Mana orangnya? Gua gamparin kalian. Udah jauh-jauh dari rumah ke sini pakai ongkos, capek dibela-belain, sampai sini ngobrol sendiri. Rugi kagak? Kadang imam manakib, coba kalau kliwonan, udah gak bisa tiap malam seminggu, setiap kliwon aja naik ke panggung, susah banget suruh naik. Kenapa sih? Takut kalah pamor. Nggak bakal kalah pamornya. Apa perlu saya kecilin aja panggung? Nggak bisa, saya tembok aja ke sini aja cukup. Jadi imam kok kerudik gitu. Naik ke atas.
Kalau imam di atas kan contoh, oh jamannya kelihatan, oh tuh imam saya di atas, bener. Tapi saya paham, yang jarang naik ke atas biar nggak kelihatan kalau dia nggak istiqomah. Betul nggak itu? Dah Abu Nawas nggak usah diakal-akalin deh. Kadang bukan hanya, kadang aku juga sama, pengen ngobrol gitu. Udah langsung wiridan aja ya. Ngambek sih enggak, kesel doang. Ya, yuk mulai besok Kliwon kan ya. Mulailah Kliwon ke depan. Jadi di mana tempat kosong di depan penuhin dulu di depan, kecuali ada genangan air. Biar ada guna-gunanya santri saya sore-sore ngebersihin ini tadi banyak air. Itu kan ya? Udah dibersihin sama santri supaya apa? Biar didudukin zaman mana nongkrong di belakang itu. Pingin kencing gampang, di samping masjid ada apa namanya? Toilet. Bukan violet. Ada toilet, ada ya. Di atas panggung tak khawatir. Sampai saya mikir di atas panggung tak bikinin WC violet itu bagus lagi, ya. Ya, bagus, lebih bagus dari violet kamu. Dari WC kamu bagus buat imam manakib. Ku hargai dirimu tapi kau tak menghargai pengorbanan aku. Kau sungguh terlalu mamam. Mikir lagi itu. Ngambek aja. Gua berhenti lagi main, berhenti gak matiin. Bubar aja, mau gua pikirin. Saya ngajak kepada Allah, ngajak bener loh. Ngajak jadi contoh teladan. Ingat sosi tulodo, biar yang depan tuh jadi contoh. Apa sudah ngomong belum? Coba imam naik ke atas panggung, sudah ngomong belum? Sering gak? Sering saya ngomong. Imam duduk di atas panggung, nggak bisa tiap malam minggu, minimal Kliwon aja cukup. Supaya kelihatan saya bikin panggung besar itu, biar ada gunanya. Pakai banda nggak itu? Saya bikin panggung besar buat tempat siapa? Imam-imam koordinator boleh dia, kalau imam nggak mau naik, sudah jauh aja naik di atas. Yang cewek boleh naik di atas. Udah imamnya turun aja di bawah. Nggak sabar-sabarin kok malah seenaknya. Kadang merasa nggak dihargain, tak bikinin tempat, tak bagus-bagusin. Kadang digelarin nih santri, gelarin apa namanya tuh? Hambal digelarin. Ya. Jangan bilang, saya di bawah aja ngalah kecuali nggak ada perintah. Ada perintah kok ngalah. Ya nggak naik, kamu suruh naik nggak mau naik, ya nggak naik. Paling naik ke perut bini lu. Betul tidak jemaah ya? Ini saya mau membuat siapa ini? Imam jemaah. Buat imam, yang imam mana? Buat contoh. Tidak bisa tiap malam minggu, kelas Kliwon saja naik. Kalau penuh di situ tuh imam manakib, apalagi pakai gamisnya dipakai, ya. Kalau nggak punya gamis, sarungnya dipakai, nggak punya sarung pakai kolor aja loh, Pak. Hah? Tak perhatiin, tak rasa-rasa kok semakin tidak memperhatikan gitu loh. Kalah sama jamaah. Masa pemimpinnya kalah dengan yang dipimpin? Setuju? Setuju? Mau marah saja lah. Masa gitu aja udah marah, ya?
Abah tuh dulu berjuang seorang diri. Camkan baik-baik. Ya, saya berjuang seorang diri. Tidak ada saudara, tidak ada siapa. Paham? Bukan hanya apa ya, jiwa pun terancam. Tidak kucuk-kucuk, sembrong bolong anyem-nyem, ya. Sekonyong-konyong koder, ya. Lalu ada jamaah, tidak, butuh proses, butuh perjuangan yang panjang. Kalau imam sekarang kan enak, ngimamin sudah ada betul, betul apa enggak? Kalau ada yang ngebahas, banyak yang belain. Abah dulu sendirian, dikontrakan, dimusuhi dari depan, dari belakang. Mau ngadu-ngadu ke siapa? Orang tua jauh, teman jauh, guru jauh. Tinggal suruh duduk di atas aja susah banget, blemong gitu. Tahu blemong? Apa tuh blemong? Perpaduan antar bebek sama entok. Itu blemong namanya itu. Dan itu tidak bisa beranak pinak. Ngerti? Walau blemong itu tidak bisa beranak pinak. Kalau kamu punya keturunan antara entok dengan bebek, cewek ataupun cowok, ya, ceweknya walaupun bertelur itu tidak akan bisa netes, diangkremin pakai apapun tidak bisa. Itu namanya mau jadi blemong, nggak bisa berkembang. Ya, duduk dibuatin panggung segini besarnya, biar bangga jamaahmu, imamnya duduk di atas. Saya mau nanya jamaah, kamu punya imam, misalnya nih, jamaahnya Buya Rosadi, jamaahnya Kenas, jamaahnya Ke Aang, ya. Kalau melihat kayaknya di atas panggung seneng tidak? Seneng apa enggak? Tapi kalau imam kamu udah nongol-nongol, tanda tanya nggak dari kamu? Imam saya diakuin nggak sih? Gitu. Bener-bener, imam beneran nggak? Jangankan gadungan itu. Duduklah di atas panggung. Jangan bilang sungkan, jangan bilang kagak enak. Apanya nggak enak? Kamu hidup ingin enak, dikasih enak malah bilang nggak enak. Udah judulnya nih kayak gini lah. Ya ke TikTok lah. Ini orang tua, ya, orang tua ngomong kepada anak, karena tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu lebih baik. Kalau dibiarkan terus-terusan, nanti keenakan, nanti lupa, salah dianggap benar. Karena kesalahan yang dibiarkan akan dijadikan pembenaran, betul enggak? Bukan jadi kebenaran, pembenaran. Sesuatu yang salah tapi dibenar, dianggap benar, padahal salah. Tidak bisa setiap malam minggu, saya kliwon lah, duduk di atas, penuhin di atas. Kalau penuh itu seneng saya. Nggak usah malu. Atau barangkali kamu punya utang sama jamaah kamu? Hah? Ya nggak usah malu lah, namanya belum ada. Apa temanya pengajian ini? Ceramah saya. Ini bukan ceramah. Ini temanya apa ini judulnya? Abah duka. Abah duka. Ini bab masalah akhlak. Bagaimana adab kita kepada guru, betul? Adab kita dalam majelis pengajian harus bagaimana? Jangan biarkan ada tempat yang kosong. Coba kalau mau sholat berjamaah, ya, mau sholat Jumat mau sholat berjamaah ada sudah, ya, rapatkan safnya. Kalau ada yang kosong suruh diisi. Apa bedanya saf sholat dengan saf berzikir? Sama-sama mau ibadah kepada, sama-sama mengingat kepada Allah. Mulai besok rapatkan
Setuju? Jangan punya wah saya sudah kalau istiqomah tempat di sini. Bukan masalah tempatnya, kamu sudah istiqomah. Semua tempat dimanapun kamu dudukin, inilah tempat duduk kamu yang istiqomah. Bukan berarti kamu duduknya di situ aja. Sanggup tuh yang belakang ya? Nanti saya siapin jaring. Nah saya mau beli tambang, ya, saya lari, maju gitu. Ya, pokoknya saya nggak naik panggung dulu, saya naiknya besok dari belakang. Gimana, setuju? Saya tuh punya anunya bekas apa tuh, kemoceng ya. Kemoceng itu saya suka bangunin santri pakai kemoceng. Jadi kadang jam setengah 4 jam 4 saya sudah bangun, karena bukan bangun saya sudah keluar. Saya memang sudah bangun dulu ya. Saya keluar, saya cari santri satu, saya sabutin kan, ayo. Bangun. Nah besok saya mau bawa kemoceng itu, biarin. Maju. Yang namanya orang tua itu, biar anak kita sudah punya anak, tetap aja dianggap anak. Guru juga begitu, ya. Biar muridnya sudah jenggotan, tetap aja dianggap kayak anak santri sendiri. Kadang kasarnya tetap dimarahin, kadang dikhawatirkan, paham nggak? Anak kita ini sudah punya anak, lalu keluar belum pulang, khawatir juga orang tua itu. Padahal badannya lebih gede dari kita anak. Begitu juga guru, ya. Guru yang mana yang tidak ingin melihat santrinya, imam yang mana yang tidak ingin melihat jamaahnya lebih baik, ya, betul? Lebih sukses, lebih mulia, semua menginginkan seperti itu. Begitu padat masuk ke depan kayak Holland gitu, kayak pas Kliwon. Kadang Kliwon padat, kadang di depan ada yang longgar. Saya tidak mau melihat itu lagi. Faham? Ya. Pokoknya saya setiap malam minggu saya berangkat dari bawah. Tidak tahu dari bawah yang mana nanti. Dari belakang maksudnya. Tapi sebelumnya saya mau naik dulu ke sini tuh. Nah kalau saya sampai turun tangan berarti imam harus mikir. Imamnya juga harus turun. Masa panglimanya turun anak buah kagak? Kalau sudah selesai pengajian gini nih, imam itu model misalnya, ya saya ingin ngobrol sama Abah, silakan tuh rumah terbuka. Nanti saya mau bikin semacam pendopo knockdown. Knockdown itu bisa bongkar pasang. Begitu selesai pengajian nanti saya taruh di depan sini. Yuk sini ngobrol sini aja lah, enak gitu. Imam gimana, enak gitu kan? Nanti begitu selesai pengajian bikin dulu, saya tata di sini kayak panggung gitu. Ya sini imam nih. Daripada kamu ngobrol sendiri, ngobrol sama saya di sini. Oh kadang imam tak tunggu-tunggu, saya tak coba panggil itu ada di mana? Lagi ngobrol di lapangan sama jamaah. Bener sih bener, ya. Tapi ada yang lebih dari itu, karena jamaah sudah ngaji. Ngapain diceramain lagi? Kebanyakan diceramain oleh nggak masuk-masuk. Yang penting itu prakteknya, bukan ngomongnya. Ngomong itu gampang, woi. Praktek itu yang susah. Ngomong setia itu gampang. Mewujudkan kesetiaan tidak semudah kita ucapkan. Loyal, kita harus loyal, gampang. Tapi pembuktian loyalitas itu butuh suatu pengorbanan. Kita kepada Allah harus loyal. Termasuk kedatanganmu ke sini, ya, menerima semua kenyataan hidup yang ada. Ini bukti loyalitas kita kepada Allah. Bahwa kita betul-betul mengakui bahwa Allah itu ada, Tuhan yang patut kita sembah, Tuhan yang patut kita ikuti. Loyal, walaupun hidup dalam penderitaan, tidak bergeming, tidak pernah berkeluh kesah. Itu namanya orang loyal.
Tahu tentara? Tentara ditendang dia. Kakinya ditendang sama pimpinannya, dia langsung bilang siap. Tentara, polisi tidak pernah mengeluh. Begitu kita harusnya kepada Allah. Apapun kenyataan hidup ini, tetap kita selalu siap menjalankan apa yang Allah kehendaki kepada kita. Itu baru namanya loyalitas. Disuruh kok mikir-mikir, suruh naik-naik, itu loyal namanya. Betul apa enggak? Suruh naik-naik. Sudah segitu? Ini ntar udah ngomong apa jadinya? Coba saya mau tanya ke imam nih, ke Sarif, ke Nas, Pak Wawan, ke Bambang, semua lah, ke Hadi, ke Aang. Rasanya gimana kalau melihat di depan? Enak nggak? Ya, seakan-akan pengajar itu kurang semangat melihatnya. Sama kayak Gigi. Kita ngomong-ngomong, gue kenceng, kita ngeliatin abah ngomong gitu. Agak enak dilihat. Butuh yang padat. Apa seneng yang padat, apa seneng yang longgar? Ayo padatin kalau gitu. Tak biarin. Kadang pas Kliwon, sana penuh. Kadang ada aja di depan masih tetap longgar. Bahkan duduk di sini juga boleh nih, di samping abah. Seneng malah kalau sampai di sini. Paham ya? Di atas penuh. Kadang Kliwon aja cuma. Itu depan sana kosong kadang, padahal sudah digelarin tinggal duduk, lo punya pantat, dudukin aja di atas. Susah amat tuh imam. Nah iyalah, kasihan juga kamu punya jamaah, paham? Ya biar ada kebanggaan buat jamaah kamu. Biar saya juga tahu, oh ini imam-imam manakib, betul nggak gitu ya? Oh ini tuh orangnya, kan enak. Apa susahnya duduk di atas? Udah nih, jamaah dan cewek-cewek nih naik aja ke atas. Kalau perlu yang muda-muda turun lah. Awan nanti kalau imam nggak naik lagi, saya perintahkan masing-masing imam bawa nenek 10